pengisian. Jadi di edukasi Juleha itu ada 2 tim, Pak. Yang pertama adalah bab fikih korban, yang kedua adalah bab teknis. Di mana bab teknis ini banyak yang akan kita bahas tentang masalah teknis di lapangannya. Jadi bagaimana penyiapannya sampai nanti bagaimana setelah penyembelihannya, itu yang akan kita bahas. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Afif Zaki Atallah. Nama di dada ini Atallah saja, biasa dipanggil Afif biasanya. Saya dari Pucang Sawit. Kalau Ustadz Irfan dari Gumpang, saya Pucang Sawit. Mas Agus ini dari Gandean. Jadi kita memang satu tim. Jadi di Juleha Surakarta itu ada 5 tim yang kita bentuk. Jadi ada pemateri fikih dan pemateri teknis. Itu ada 5 tim. Dan kita setiap harinya juga ngisi roadshow terus, Pak. Jadi tidak istirahat. Kemarin habis dari Blora, Mas Agus sama Ustadz Mehmet. Jadi kita tidak hanya di Surakarta saja ternyata itu. Padahal di Blora itu sudah ada Julehanya juga sebenarnya, Pak. Nah itu. Di Karanganyar juga sudah ada, namanya Juleha DPD Karanganyar, itu sudah ada. Ketuanya ada Pak Kiai Teguh itu, lalu yang wakilnya ada di daerah Colomadu. Nah nanti kalau kepingin berkolaborasi dengan Juleha DPD Karanganyar nanti juga bisa. Nah, itu. Tapi biasanya nanti materinya sedikit berbeda karena setiap pemateri memiliki standar masing-masing. Seperti saya yang biasanya harian di RPH. Jadi RPH itu adalah rumah pemotongan hewan. Standar harian saya adalah 1 sampai 6 ekor. Jadi saya sudah melatih diri dari sebelum Idul Adha sampai sekarang, Pak. Itu sampai nanti Idul Adha tahun depan itu masih berlatih terus. Jadi masalah bab sembelihan itu memang sangat gimana ya, Pak, bagi saya sendiri luas. Nah itu karena berbagai macam sapi itu juga karakternya berbeda-beda. Nah di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya materi yang kita berikan ini sesuai dengan standarisasi SKKNI tahun 2022 nomor 194. SKKN itu apa? Standarisasi Kerja Nasional Indonesia. Nah itu. Ini sudah dibahas oleh dinas terkait untuk bagian apa namanya? Pengadaan juru sembelih halal. Jadi juru sembelih halal itu ada sertifikasinya, Pak. Dan mahal. Tidak murah. Biasanya standarnya paling murah itu 1,5 juta, paling murah. Itu untuk mendapatkan lisensi bahwa panjenengan adalah juru sembelih yang berkualitas, yang benar-benar sudah teruji. Bayar itu, Pak. Nah, itu nggak ada yang gratis di dunia ini ternyata, benar-benar itu, Pak. Tapi ada juga yang gratis, tapi nanti ketika gratis itu biasanya syaratnya agak susah sedikit. Karena biasanya berkaitan dengan instansi-instansi yang besar seperti Basnas dengan dinas, mungkin dengan dinas ketahanan pangan seperti itu. Cuman kalau bayar sendiri secara pribadi itu biasanya 1,5 juta paling murah itu. Kalau paling mahal ada yang sampai 3 juta lebih. Itu yang di BPIB Cinagara dan BPIB Batu Malang. Nah, nanti ada lagi namanya sertifikasi tentang bacer. Bacer itu adalah sertifikasi bagian tukang ambil daging atau memisahkan daging dari tulang. Itu lebih mahal lagi, bisa 3 juta minimal. Nah itu, tapi itu ilmunya luar biasa, Pak. Panjenengan mungkin di Idul Adha atau di RPH itu cuma dikumpulkan saja jadi satu dibagi. Kalau itu enggak, dia tahu perbagiannya, namanya apa, kurang lebih sampai mana, batasnya sampai mana, dia pasti paham. Nah itu. Jadi di sini sudah ada juru sembelih. Bunti, ada? Angkat tangan. Yang lain cuma 1 doang, Pak. Oh 2. Motong berapa, Pak, besok? 6. Masya Allah, banyak itu. 6 ekor selesai jam 11 ngulitinya. Sudah semua. Oh, alhamdulillah. Karena gotong royong ya, Pak. Nah, itu. Jadi itu salah satu juga adalah manajemen tentang pembagian tugas. Nah, jadi di sini SKKNI itu ada 10 unit kompetensi, Pak.
10 unit kompetensi itu yang harus dipahami oleh juru sembelih halal. Nah ini saya akan bacakan. Yang pertama adalah menerapkan syariat Islam, itu SKKNI nomor 1. SKKNI nomor 2-nya melakukan koordinasi pekerjaan. Yang ketiga adalah menerapkan kesehatan dan kesejahteraan. Terus yang keempat adalah menerapkan higien sanitasi. Nah ini sudah atau belum? Nah nanti kita bahas pelan-pelan Pak, ya kan. Yang kelima adalah menyiapkan peralatan penyembelihan. Sudah disiapkan? Sudah diasah? Belum. Biasanya Pak ngasahnya itu 1 hari sebelum hari H, karena takutnya engkolak diasah saiki sesuk nek yeng. Nah itu. Tapi ada Pak peso yang insya Allah diasah sekarang sampai nanti mau Idul Adha masih bersih. Nah nanti kita bahas di situ. Lalu yang ketujuh adalah yang keenam, mohon maaf, melakukan pemeriksaan fisik hewan. Nah ini melakukan identifikasi fisiknya hewan. Jadi hewan dilihat dari secara visual. Ini juru sembelih harus punya ilmunya, minimal punya ilmunya. Jadi jangan sampai nuwun sewu juru sembelih orang ngerti sapi, orang ngerti sehate apa orane, terus pincang apa orane, lah itu. Terus ujuk-ujuk dibeleh wae. Nah itu. Lalu yang ketujuh adalah menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih. Jadi ini hewan yang mau disembelih yang mana dulu urutannya, atau urutannya ikut dari panitia. Oh ada yang galak atau enggak, nah, seperti itu. Ada yang sudah mulai sakit atau gimana, itu nanti yang didahulukan yang mana kan itu. Lalu yang kedelapan menerapkan teknik penyembelihan. Nah ini menyiapkannya berarti mau jenengan sembelih dengan gaya dorong atau dengan gaya tarik. Nah itu posisinya nyaman atau tidak, jenengan harus bisa memilih dulu kan itu. Lalu memeriksa kelayakan proses sembelihan. Nah ini juru sembelih kalau nggak paham ini ya kebangetan. Apa Pak syarat terputus, syarat yang harus putus di hewan disembelih itu apa saja? Apa saja? Yang harus terputus apa? Saluran makan, saluran nafas, dan 2 urat darah atau 2 urat nadi. Itu wajib terputus. Berarti ada 4 Pak yang harus terputus. Lubang makan, lubang nafas, lubang darah 2. Jadi kanan dan kiri, arteri dan vena. Itu juru sembelih harus paham. Jangan sampai juru sembelihnya nggak paham itu. Nah itu karena nanti hukumnya ada di bab fikihnya korban, halal dan haramnya sembelihan ketika ada yang tidak terputus. Nah itu. Lalu yang terakhir adalah menetapkan status kematian hewan. Jadi jenazah setelah disembelih uratnya putus, lalu bagaimana cara melihatnya bahwa ini hewan sudah mati atau belum? Boleh dilakukan tindakan berikutnya atau belum? Nah itu. Sudah paham sampai di situ? Paham ya? Nah, kita pelan-pelan Pak, kita pelan-pelan kita akan bahas. Tadi yang pertama adalah menerapkan syariat Islam. Sudah dibahas oleh Ustadz Irfan bahwasanya fikih kurban itu sangat banyak, madhabnya juga banyak. Jadi monggo kalau itu nanti saya serahkan ke penampu masjid mriki, Ustadz yang menampunya. Jadi untuk bab masalah betina itu boleh disembelih atau tidak, jantan itu harus seperti apa yang dikriteriakan, nah monggo. Tapi di Juleha itu wajib harus jantan. Nah itu karena kita mengikuti dengan standarisasi dari pemerintah, yaitu tidak boleh menyembelih betina produktif. Nah itu. Jadi wajib harus jantan. Dan kita yang akan kita bahas berikutnya adalah manajemen resiko terlebih dahulu. Manajemen resiko ini yang sering terjadi adalah masyarakat banyak yang tidak menggunakan alat pelindung diri, Pak. Resikonya apa saja kalau dengan sapi itu? Ketendang, gitu, keinjak kakinya, gimana? Bawa pisau-pisaunya tajam, bisa kena pisau. Nah itu. Dan itu masih banyak sekali masyarakat yang tidak peduli tentang itu. Nah, di sini sudah ada yang pakai sepatu boot? Belum. Pakai sandal? Nyeker? Banyak. Biasanya karena sudah terbiasa jadinya males Pak untuk pakai seperti itu.
Padahal standarisasinya mereka harus wajib pakai APD atau alat pelindung diri. Alat pelindung diri, nah ini seperti ini Pak. Ada pakai helm, ini yang standarisasi SKKNI-nya seperti ini. Jadi dia menggunakan helm, Google atau kacamata, sarung tangan anti sayat, masker. Masker itu biasanya harus berdua lapis. Lalu sarung tangan medis atau sarung tangan karet itu, apron, celemek, wadah peso atau skabak namanya, terus sepatu boot. Nah itu harus pakai. Nah ini jumlahnya ada 12 Pak yang harus dipakai. Nah, dari 12 ini saya korting jadi 2 aja minimal yang dipakai di Idul Adha. Karena ini tadi kan standarisasi untuk sertifikasi gitu, untuk kita penilaian. Untuk standarnya Idul Adha itu saya diskon jadi 2. Minimal harus punya sepatu boot. Ngeten iki. Dan sarung tangan anti sayat. Ini mesti sini. Nah, kalau yang ini mahal Pak sarung tangannya. Satu sarung tangan ini harganya 1.200.000. Jagal itu memang modalnya mahal, besar. Wes tuh niku, jenengan mang tanglet juleha-juleha di Indonesia manapun. Mereka untuk menyiapkan alat pelindung diri itu sudah habis 2 juta lebih Pak. Sepatu boot ini harganya 180 kurang lebih. Kalau di Shopee bisa sampai 200.000 lebih. Sarung tangan ini 1.200.000. Kalau yang ini yang murah, ini yang cuman paling kisaran angka 60 sampai 70.000. Tapi insya Allah aman. Insya Allah aman. Kita tidak jualan, tapi kita ini bawah displaynya seperti ini Pak. Karena ini untuk benar-benar yang kita pakai gitu loh. Jangan saya masak biasanya. Aneh kertas lah. Ada kertas HVS? Saya minta kertas HVS 1 Ustaz. Jadi jenengan tahu peso ini tajam. Biar tahu ini tajam atau enggak, pangapunten. Kita cek dulu. Nah. Jadi kalau kayak gini kena tangan pasti sobek. Nah, sekarang kita buktikan, Pak. Nanti kalau saya kasih tangan saya nanti dikira wah masih kemaki ya ini. Saya taruh aja Pak sarung tangannya di meja. Lalu kita sayat. Enggak sobek Pak. Nah itu. Jadi kalau kita pakai pun nuwun sewu nggih ini. Ini bukan atraksi debus atau apa-apa. Jadi memang ini fungsinya untuk melindungi tangan. Harganya nggak seberapa Pak kan gitu, daripada jenengan harus dijahit tangannya. Saya udah pernah kena Pak soalnya. Ini sebelum saya ikut juleha. Nah itu. Nah dari situ saya ketika ada masukan seperti ini hal yang baru ya saya mencoba untuk memperbaiki diri saya. Karena memang saya tahu peso ini tajam seperti itu. Nah ini minimal 2 ini Pak yang dipakai. Ada sepatu boot dan ada sarung tangan anti sayat. Saya tidak merekomendasikan untuk beli yang mahal, yang murah ada dan seperti itu. Nanti jenengan cari sendiri di toko-toko online ataupun di toko store-nya di Juleha ada, kita di Sekre itu ada. Cuman harganya berapa saya lupa itu. Karena resikonya kan seperti ini. Sudah pernah terjadi di sini Pak? Jangan sampai, jangan sampai. Jadi ini salah satu contoh ketika kena kakinya seperti ini. Jadi sangat penting bagi kita juga APD itu harus kita pakai terutama untuk tim yang bersinggungan langsung dengan sapi. Jadi tim kelet dan tim peroboh itu wajib menggunakan APD. Kalau yang tukang iris-iris ya tidak usah pakai APD, wong tinggal duduk gitu, tinggal duduk sama ngirisian aman insyaallah. Tapi kalau yang di lapangan itu harus menggunakan. Di sini menggunakan box atau menggunakan manual. Tali nggih, tali manual nggih. Nah, dengan cara apa Pak biasanya Pak? Ditalu di badan atau kaki saja? Di badan. Sudah pakai teknik yang modern berarti. Tapi jangan sampai seperti ini Pak. Nah ini.
Dulu pernah berarti ya. Berarti sudah pernah memperbaiki. Insya Allah nanti setelah kita datang dari sini, setelah kita pulang dari sini, panjenengan nanti bisa lebih baik lagi. Harusnya. Nah, itu insya Allah ya Pak. Jadi apa ketika jenengan lakukan seperti ini adalah sengaja untuk menyakiti hewan. Kenapa saya bisa bilang jenengan sengaja untuk menyakiti hewan? Karena hewan yang harusnya cuma berbaring saja, jenengan injak satu RT. Wis didak sak RT dikei blanter sak usuke. Nah, gitu. Nah, ini bisa patah nggak Pak resikonya? Bisa. Kalau jadi patah itu disengaja oleh kita, maka sapi yang kita sembelih tidak sah. Jadi sapi disembelih ketika Idul Adha, sapi yang akan disembelih itu disengaja untuk disakiti seperti ini, sembelihan tidak sah. Tapi kalau sapinya nuwun sewu ngerti-ngerti dituntun bedal terus nyegur ning sumur atau di kalen, itu sudah tidak disengaja. Itu masih sah untuk dijadikan hewan kurban. Jadi kalau patahnya tidak disengaja seperti ini boleh. Kalau disengaja tidak boleh. Nah, itu. Lalu fungsinya helm, Pak. Jadi kenapa harus pakai helm? Karena kalau di Indonesia nggak mungkin ya Pak nyembelih unta gitu. Kalau di Arab mungkin masih banyak yang menyembelih unta. Nah itu. Nah, kalau dicaplok sama unta itu kan sakit gitu. Nah, ini sebenarnya video mengedukasi tapi juga ada hiburannya Pak kan gitu. Tapi umumnya orang Indonesia seperti itu ya Pak. Ketika tahu ada yang kesakitan atau yang kena musibah pasti tertawa seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Apalagi ini Pak. Nah, ini adalah tim yang tidak paham tentang hewan. Jadi jangan pernah mendekati sapi dengan secara tiba-tiba. Nah, bagaimana nanti caranya akan kita bahas. Nah, kalau mengenal jenis sapi mungkin seolah panjenengan sudah paham. Metal lemosin itu pasti sapi gemuk. Sapi bisa bobot sampai 1 ton lebih mungkin. Dan yang harus paling diwaspadai adalah sapi Bali dan sapi Kupang. Karena dia memang terkenal sapi liar, agresif. Jadi ketika menangani sapi dari Kupang atau Bali itu harus menggunakan teknik yang tepat. Salah-salah bisa panjenengan jadi kena jurus Bruce Lee, tendangan bayangan. Nah itu. Karena sapi Kupang itu memang paling sering menendang, Pak. Nah, nendang lompat itu paling sering. Nyelentak lah bahasanya. Tapi kalau untuk sapi kayak lemosin, kayak si metal itu masih berkarakter sapi yang mudah dijinakan dan dia interaktif dengan manusia itu lebih mudah seperti itu. Jadi panjenengan mungkin nanti bisa mempelajarinya lebih detail. Nah, kita masuk ke teknik penyembelihan hewan kurban. Siapkan alat penyembelihannya. Nah, ini sebelum disiapkan, sebelum digunakan untuk menyembelih, itu lebih baiknya adalah dilakukan higien sanitasi. Higienisasinya harus terjaga. Jangan sampai nuwun sewu pesonya panjenengan berkarat untuk menyembelih. Karena karat itu bakterinya lebih banyak, Pak. Nah, dan kenapa ketika menyembelih harus menggunakan sarung tangan medis? Nah, karena tangan kita ini juga banyak bakterinya. Jadi kita bukan tambah angel Mas kowe teko rene ndak nyepakne iki, ndak, Pak. Karena itu juga untuk kebaikan kita semua. Kan gitu. Ketika kita menyembelihnya dengan cara yang baik, yang nyembelih wis salat gitu, rajin ngaji, alhamdulillah ngoten to. Salate 5 waktu tekun. Nah, tapi cara penanganannya daging salah itu juga jadi masalah. Jadi ketika di RPH Pak, di rumah pemotongan itu semua petugas wajib menggunakan sarung tangan medis. Jadi biar kita kontak dengan daging itu tidak membawa bakteri. Nah, seperti itu. Jadi peso-peso semua diasah dulu, terus dibersihkan dengan sabun. Nah, itu dibersihkan dengan sabun dan dicuci hingga bersih. Baru bisa digunakan untuk menyembelih. Contoh lagi, Pak, ketika penyembelihan itu juga masih ada masyarakat yang nuwun sewu, ketika setelah menyembelih, gitu, bismillahirrahmanirrahim, blus, ketahe metu, wis
panti diangkat terus dioleske nggon kulite sapi. Ini juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kulit sapi tidurnya di mana, Pak? Kasur? Nah, di tanah. Dan dia tidur dengan kotorannya, Pak, dengan urinnya. Bakterinya di kulit itu sudah berapa ribu, Pak. Pesonya jenengan oset ke terusan. Pindah ke peso panjenengan semua. Untuk motong yang berikutnya berarti yang sapi berikutnya sudah terkontaminasi dengan bakteri. Disarankan oleh Juleha ketika setelah dipakai untuk nyembelih diangkat pesonya lalu pergi ke tempat penyucian air yang mengalir. Jadi peso harus dicuci hingga bersih. Setelah itu dikeringkan baru ditaruh di tempat yang aman. Banyak juga kasus ketika Idul Adha peso juru sembelih ini kadang-kadang dipinjem, Pak. Nggih mboten Mas. Pun tahu dereng dicilih pesone karo yang sanes. Kayak jile ora nembung terus digo ngiris balung. Wah, ya remokan ngoten to. Nggo mbeleh pisang kas wis ora kuat. Jadi di Juleha wajib, Pak. Peso itu untuk sembelih dan untuk hal yang lain harus terpisah. Jadi yang nyembelih untuk nyembelih, yang peso kulit untuk ngulit. Kalau kulit dengan iris daging masih bisa, tapi untuk iris daging dengan sembelih tidak bisa. Peso sembelih itu berarti sudah tajamnya sudah harus optimal, harus sudah bisa untuk sekali sembelih. Kalau sampai ini untuk motong rafia saja, Pak, itu tidak boleh. Jadi saya di rumah kan ya menyediakan untuk jasa asah. Jadi ketika ada customer kita datang, kita sampaikan peso yang sudah saya asah ini tidak boleh untuk motong selain untuk menyembelih sapi. Motong kertas itu masih distandarkan karena itu untuk mengecek ketajaman. Kalau untuk motong rafia, untuk motong dadung tidak boleh. Karena kenapa? Nggih lak rafiane dicekeli, lak ditapake karo kayu terus kayune nek pakune dadi ketul. Nah itu. Kalau untuk sembelih ya sembelih, kalau untuk kulit ya kulit. Nah, ini ada banyak sekali, ada macam-macam. Habis, Pak? Ini habis. Apa yang satunya? Enggak kayaknya. Nah, ini ya mau habis kok bisa no. Enggak kelihatan di kamera. Jadi peso untuk sembelih yang paling kanan ini, Pak, kanannya panjenengan. Untuk kesananya itu ada peso untuk nguliti, ada peso untuk ambil daging, ada namanya sharpening stick. Itu alat bantu asah. Alat sharpening stick itu tadi tidak bawa, biasanya kita bawa. Yang kayak tusuk sate itu adalah alat bantu untuk mengasah ketika di lapangan. Jadi nggak mungkin panjenengan bawa batu asah. Batu asah tukune kok pacitan gedene sak batako gitu jenengan gawa ning ndi-ndi repot. Jadi itu kita menggunakannya sambil berdiri pun bisa. Nah itu. Kalau yang paling ujung sendiri itu adalah stropping untuk membersihkan. Nah, untuk standarisasinya peso untuk penyembelihan sapi itu biasanya kita menggunakan standar dari pemerintah. Ini menurut SKKNI tahun 196 nomor 196 tahun 2014 peso sembelih itu minimal adalah 1,5 kali panjang leher hewan, lebar leher hewan. Nah itu. Jadi kalau lebarnya ada 20 cm berarti 1,5-nya adalah 30 cm. Itu minimalnya, Pak. Kalau boleh lebih pendek tapi harus tahu tekniknya dan harus bisa sekali tarik. Nah itu. Kalau itu standarnya adalah 1,5 kali lebar leher hewan. Kalau untuk kambing berarti di standar ukuran 20 cm. Nah itu 20 cm sampai 25 cm. Jangan menggunakan terlalu panjang juga, Pak. Kalau terlalu panjang nanti jenengan juga bawa saja sudah repot. Nah itu. Jenengan mau nyembelih atau mau perang kan gitu toh. Karena menyembelih sapi itu sebenarnya pakai peso pendek itu lebih efisien, cuman harus tahu tekniknya. Tali untuk merobohkan, nah ini ada 5 tali yang saya rekomendasikan.
Tapi di sini cuman 4 yang saya boleh untuk pakai. Ada karmantel, tali gone, tali nilon, dan tali webbing. Untuk tali plastik saya tidak merekomendasi untuk dipakai, karena tali plastik itu satu, ke manusianya sendiri dia juga panas gitu, keduanya ke sapinya juga sakit. Kalau yang tali-tali lebih empuk adalah nilon atau karmantel biasanya, itu dipegang lebih enak. Nah, itu contohnya yang putih sama yang biru itu Pak, yang di depan. Kita memang bawa display seperti ini supaya untuk mengenalkan, jadi jenengan juga tahu nanti ketika megang, oh kalau beli harus seperti ini kan gitu. Lalu untuk alat bantunya, ini ada karabiner. Karabiner itu untuk jenengan ngikatnya sekali, terus tinggal diceklekan ke sapinya sudah aman. Ini biasanya di toko-toko gunung banyak. Nah itu. Ada figur 8. Figur 8 itu untuk supaya jenengan nanti ketika narik sapinya ada bantuan gesekan. Nah itu, biar jenengan narik bisa, tapi sapi ini narik genten boten saged. Nah, ini contoh karabiner yang kita pakai. Nah, jadi nggak usah ditali-tali kelamaan, tinggal diceklek, tarik ke tarik sapinya. Nah, di sini sudah pakai ring tanam? Belum. Kalau ring tanam ini mengganti bambu Pak. Kalau jenengan bambu kan harus diinjak. Kalau pakai ring tanam ini jenengan tanam, setiap tahun nanti motongnya di situ, gitu. Nah nanti kalau nggak kepake bisa ditutup dengan paralon, itu bisa biasanya. Nah, ring tanam ini biasanya panjangnya kedalaman itu kurang lebih 50 cm. Itu untuk bobot sapi-sapi Idul Adha di masjid itu masih oke lah. Tapi kalau untuk rumah pemotongan minimal harus 1 meter, karena biasanya nggak mungkin motong di bawah 500 kilo. Kita di RPH setiap malam 6 ekor, satu sapi itu bobotnya paling kecil 500, paling kecil Pak. Besarnya bisa satu atau 800 kilo lebih pokoknya. Nah, dan pekerjanya cuma sedikit Pak. Nah ini gitu, nggak semuanya gitu. Jadi di sana harus bagaimana memanajemen koordinasi yang baik. Nah itu. Jadi kalau di RPH karena tempatnya fasilitasnya juga memadai, seperti lantainya licin, lalu ada kerean katrol ke atas untuk menggantung sapi, nah itu enak. Jadi tapi kalau nanti Idul Adha di kampung yang sering di RPH juga kebingungan kadang-kadang karena sudah tidak ada alat bantu yang memadai. Jadi ring tanam ini biasanya dibuat sebelum Idul Adha, minimal ya 1 bulan lah. Itu sudah harus dibuat karena dia harus nunggu kering. Jangan sampai masih basah dipakai untuk perobohan sapi. Nanti fungsinya bagaimana kita akan detailkan itu. Untuk alat bantu memindahkan ini yang lebih enak daripada kita bareng-bareng banyak orang gitu. Ini cukup 1 orang bisa mindah 1 ekor sapi. Carinya di mana Mas? Pak, di sini pabrik banyak toh Pak. Pabrik banyak toh. Nah, kalau pabrik banyak, tinggal moro ditembung Pak carane. Nah, wis biun pakai troli. Nah, tapi yang nak pakai ini Pak, tinggal masukkan, gitu toh. Nah, apalagi kalau pabrik yang dekat sini Pak, ini yang contoh di Sumber Lawang, karena dekat dengan pabrik dipinjam Pak. Nah, wis pabrik pekerjaane ora nek wong kampung kene disilih ra oleh, wah pelit men ya tentu. Nah, tapi biasanya boleh Pak kalau dipakai untuk sehari aja di Idul Adha. Dan ini lebih mudah. Nah, kalau di troli kan masih naikkannya juga banyak orang, geretnya juga banyak orang. Kalau bisa pakai ini lebih efisien. Nah ini untuk lokasinya tidak terlalu ramai, tidak banyak orang. Ini masih sering terjadi ketika Idul Adha, banyak sekali anak kecil, banyak sekali orang-orang yang tidak berkepentingan. Nah itu. Jadi biarkan yang ada di area penyembelihan itu tim-tim yang sudah dipilih oleh panitia. Jangan sampai orang yang tidak paham tentang teorinya atau tekniknya atau prakteknya juga ikut masuk. Nah itu, karena nanti mengganggu kinerja teman-teman yang sudah paham ilmunya Pak gitu. Lalu pisahkan antara sapi yang sebelum disembelih, mau disembelih dan sudah disembelih. Kenapa? Karena sapi yang belum disembelih tidak boleh melihat temannya ketika
dan ketika temannya sudah disembelih atau sudah mulai dikuliti. Nah, jadi harus dipisahkan, Pak. Karena kita juga harus punya peri kehewanan juga. Kasihan dia lihat temannya ketika disembelih. Dan seperti itu. Lalu diberi atap, mau sementara atau permanen boleh. Lalu sediakan lubang sapi tank untuk menampung darah dan sisa-sisa sembelihan. Nah, lubang ini juga jangan besar-besar. Bikin lubang pakai base beton 80 cm. Nah, sapi nyemplung, Pak. Kayak base-nya 4 tumpuk jadikan 1, ampun. Jenengan datang golek damkar sik nanti harus telepon damkaran gitu. Jadi kalau buat lubang darah itu satu sapi paling 1 pil cat itulah, Pak. Itu sudah penuh. 1 ekor sapi standarnya untuk di itulah ya. Tapi kalau size-nya lebih gede lagi bisa sampai 1,5 ember cat 1 pil itu. 1 pil itu berarti berapa liter itu, Pak? 25. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Untuk ring tanam caranya membuat seperti ini, Pak. Jadi kaki depan ke kaki belakang itu jaraknya 2 meter. Lalu dimajukan lagi 1,20 meter, baru naik ke atas untuk kepalanya itu jaraknya 1 meter hingga 1,5 meter. Jadi akan membuat letter L. Nah, itu akan lebih efisien. Nanti kalau kepengen punya gambarnya nanti bisa kita kasih nanti gambarnya, Pak. Nah, ini kalau membuat lubang sapi tank jangan terlalu besar. Nah, itu. Nah, ini malah merepotkan lagi toh, Pak, kan gitu toh. Kalau kayak gini gimana, Pak, solusinya, Pak? Disembelih dulu atau kita paksa untuk dinaikkan? Sembelih dulu. Karena kalau dipaksa untuk naikkan sapi pasti memberontak. Jadi mending disembelih dulu baru kita naikkan bareng-bareng ketika sudah mati. Jadi jangan sampai panjenengan malah ambil resiko kan gitu. Nah, ini salah satu kebanyakan orang ini, Pak, kan gitu. Contoh saya yang terlalu banyak orang tidak berpentingan ikut-ikut karepe ngewangi, Pak, tapi malah ngerepoti. Nah, itu. Nah, iya, Pak, biasanya idolata seperti itu, Pak. Jadi yang kerja beberapa orang bisa dihitung, yang maido sak kampung. Ngoten. Nah, untuk area tendangan sapi, jangan pernah berdiri posisi di belakang kaki belakang atau di samping kaki belakang. Karena sapi itu bisa nendang ke depan itu 90 derajat, ke samping juga sama, ke belakang juga sama. Nah, bisa jenengan berdiri adalah di samping kaki depan, itu masih jarak aman. Nah, itu. Kalau masuk ke perobohan kita harus menyediakan tali yang panjangnya 4 meter, itu ada 3. Lalu panjang 10 meter atau 15 meter itu harus ada 1. Lalu tali cadangan untuk ketika nanti ada kendala harus ada kurang lebih juga 4 meter. Jadi ada 4 meter, yang 1 tali yang panjang 10 meter sampai 15 meter. Ini wajib punya. Nah, itu. Kalau di sini sudah disediakan ya, Pak? Sudah. Ini salah satu juga contoh ketika kita beli sapi, tali keluhnya tidak pernah diganti. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus membuat tali tambahan kepada kepala sapi. Nah, jadi sebelum panjenengan sembelih, sebelum panjenengan lakukan perebahan, itu harus didobli dulu, Pak, kepalanya dengan tali tambahan tadi atau tali cadangan tadi, agar supaya untuk mengamankan sapi itu tidak putus keluhnya. Nah, karena panjenengan mesti tahu ketika beli sapi itu kita nggak tahu tali keluhnya itu dari kapan. Nah, ada, Pak, yang petani itu waktu saya tanya dari kecil sampai dia dijual tali keluh tidak diganti, cuman diolor, Mas, diolor soalnya demen tukune rada diturai. Nah, itu yang memang benar-benar resiko, Pak, kan gitu. Lalu metode dalam perebahan ada metode drop squeeze, barley, gasper, dan retaining box. Yang sudah pernah dipakai yang mana, Pak? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Kalau untuk sapi
jenis metal dan lemosin, oke, saya masih rekomendasi. Tapi untuk sapi Bali dan sapi Kupang saya tidak merekomendasikan untuk menggunakan teknik yang bawah. Harus menggunakan yang atas, karena yang atas itu saling mengikat, tidak saling menyilang. Kalau yang bawah kan saling menyilang. Kalau saling menyilang itu resikonya ketika sapi lompat dia bisa lepas tali. Nah itu. Dan biasanya kendalanya pakai yang bawah adalah ketika ditarik yang kanan, jatuhnya sapi bukan ke kanan tapi malah ke kiri. Kadang malah nganyel ke meleh, jatuhnya dia di tengah. Ndak kanan nggak ngiri, mah konde prok itu. Nah, kalau menggunakan teknik yang atas dia pasti otomatis ke kiri. Iya. Kalau ini yang namanya rope squeeze atau tali satu di sisi sebelah kiri. Kalau yang dua ini adalah barley. Dan kita ada teknik yang sudah sering dipakai di YouTube juga banyak, namanya gesper. Ini metode sebenarnya sudah lama Pak. Saya tahu ini sudah dari kecil Pak. Dari sejak saya kecil belajar nyembelih itu sudah tahu teknik ini, cara merebahkan dengan teknik ini. Jadi kaki kiri depan, kaki kiri belakang, kepala dikunci dulu, baru dikasih ikat pinggang. Ini cukup satu orang Pak, yang narik di ikat pinggang itu insya Allah sudah lemes sapinya. Ada caranya nanti kita akan coba. Jadi ini saya percepat biar nanti bisa sekedar praktek Pak kan gitu. Kalau ini restraining box harganya pasti mahal. Bikin saja minimal yang paling murah itu adalah 5 juta. 3 juta bisa Pak, tapi enggak kualitas. Besinya besian, tipis pasti. Kalau yang bagus harusnya tebel. Nah itu. Nah nanti siapa tahu gitu buat restraining box dapat sapi 1 ton, tambah rekoso meleh mungkin gitu, untuk menjatuhkannya harus nahan orang banyak. Nah ini yang saya maksud dengan teknik gesper. Jadi kaki kiri belakang, kepala harus dipegang. Nah, ini bapak pun sepuh men saged Pak. Dan ini yang sering saya pakai juga Pak. Ketika saya di lapangan saya lebih cenderung pakai teknik ini. Saya biasa motong di perumahan UNS di Triagan. Saya sudah 3 tahun dipercaya oleh panitia masjid sana untuk menyembelihkan hewan kurbannya di lokasi itu. Biasanya minimal 9 ekor Pak. Minimal. Tahun kemarin kita bisa sampai 12 ekor. Dan rekor kita adalah jam 11 selesai saya Pak. 12 ekor, 11 ekor, jam 11 selesai. Nah itu rekornya Pak. Kalau timnya saya bawa kurang lebih ada 9-10 sama saya Pak. 10. Tapi tenaga ahli semua, jadi satu orang megang satu insya Allah sanggup. Nah itu. Tapi menggunakan teknik ini Pak, itu lebih cepat. Ini 2 orang aja kalau sudah ada patoknya, ada ringnya itu tadi lah. Fungsi ring itu yang bawah itu Pak, yang bawah ini ring. Nah itu fungsinya ring itu, ring tanam tadi. Jadi nggak usah dipegang aja, insya Allah sudah kuat. Nah itu. Nanti kalau bingung tentang pemasangan ringnya bisa menghubungi kita untuk membantu bagaimana sekalian untuk diarahkan ke kiblat. Karena sunahnya adalah menyembelih menghadap kiblat. Nah itu sunahnya. Tapi kalau sudah diusahakan kok tidak mampu, tidak bisa, ya apa boleh buat. Nah itu. Tapi saya biasanya membuat ring tanam itu nggak jauh Pak jatuhnya. Kayak di perumahan UNS itu saya sudah buatkan, jadi jatuhnya paling sedikit, paling jaraknya cuma terpaut 10-12 cm. Dari tempat yang harus saya perkirakan jatuhnya di sini. Nah seperti itu. Kita lihat video satu ini dulu. Nanti panjenengan bisa koreksi apa saja yang menjadi kelemahannya atau menjadi kesalahannya. Ini menggunakan teknik rope squeeze atau satu sisi sebelah kiri. Apa saja Pak kesalahannya Pak? Talinya terlalu panjang di kepala, gitu. Jadi ketika nali kepala itu tidak boleh jauh-jauh dari lubang sembelihan, dan kepala tidak boleh terlalu panjang talinya dari patoknya, kan itu. Lalu yang kedua, kepalanya tidak
menunduk. Jadi sapi itu semakin kepalanya bisa ke atas, semakin kuat. Kenapa? Ya memang sapi itu kalau jalan pasti kepalanya ke atas toh Pak. Kalau kepalanya ke bawah kan nggak mungkin kan gitu. Karena kalau ketika dia kepalanya ke bawah, dia pasti waktu makan. Jadi dia akan lebih tenang. Nah, lalu yang ketiga adalah kaki kirinya tidak dikunci. Mau pakai teknik apapun panjenengan harus wajib nali kaki kiri depan. Karena kita sudah berusaha, satu tali keluh kita talikan ke patok, terus tali tambahan di keluh kita talikan ke patok. Tapi harus masih ada cadangan lagi Pak untuk mengantisipasi ketika semuanya terputus. Umpama ini ya tidak mendoakan tali keluh putus, dobelannya tali keluh putus, sedangkan kaki kiri tidak dikunci, ya itu nanti jadi masalah lagi. Jadi saya biasanya kaki kiri depan dan kaki kiri belakang saya kunci, kepala saya kunci, baru perut. Itu lebih cepat. Nah, sekarang kita masuk poin-poin dalam perubahan sapi. Satu, komando. Yang terjadi biasanya adalah banyak yang komandani, yang kerja orang sedikit. Nah, memastikan alat dan tempat benar-benar sudah siap. Ini harus disiapkan jauh-jauh hari. Jangan sampai ketika mau hari H masih bingung cari tali, cari peso. Nah itu, apalagi cari sing tukang beleh. Nah itu. Karena nuwun sewu, juru sembelihnya ada 2 di sini. Itu masih mending Pak ada 2. Kalau juru sembelihnya 1 terus dia tangannya kena peso, terus gimana? Nungguin dia sembuh, ya udah nggak masuk korban toh Pak. Kan gitu toh. Cari jagal lagi nggak bisa. Karena semua jagal sudah laku. Dan seperti itu. Jadi makanya tadi fungsinya APD ini sangat penting. Nah, lalu pembagian tugasnya jelas. Siapa yang nyembelih, siapa yang bagian perubahan, siapa bagian nanti nguliti. Nah, kalau kerjanya atau pembagian tugasnya benar, itu pasti lebih cepat. Sapi itu Pak, paling 3 orang itu sudah cukup. Kalau terlalu banyak orang akan menjadi desak-desaan. Padahal kita bawa peso tajam. Nah, arep ning arepe kok enek kancane, ning mburi kok enek kancane. Nah, malah jadi lama nanti. Tapi kalau orang satu enak Pak, 1 kanan 1 kiri, terus depan belakang nanti 1 orang itu masih mampu kan gitu. Lalu yang keempat, jangan mengandalkan tali dari petani atau tali keluh dari sapinya saja, harus ada dobelan talinya lagi. Kepala sapinya harus tundukkan, kaki kiri depan dikunci, ambil posisi aman, jangan berada di dekat area kaki belakang. Ini harus jangan pahami dulu bahwasanya semua ini juga pengaruhnya adalah satu komando. Jadi nggak boleh banyak komando Pak gitu. Nah, biasanya kita ada namanya pelatihan Pak, pelatihan untuk juru sembelihnya. Biasa kita setiap malam itu 12:30 kita mulai motong di RPH. Yang belajar itu wajib jam 12 itu sudah datang. Karena nanti di situ ada briefing dulu pembagian tugasnya. Nanti kamu nyembelih. Kalau pengen belajar yang lain setelah nyembelih keberapa, seperti itu ada nanti. Jadi kita punya sekolah Pak, namanya Sekolah Jagal Eksekutor Academy. Gratis, tidak disuruh bayar. Cuman kemarin teman-teman yang sadar diri juga, karena kita berbagi ilmu dengan teman-teman yang ada di RPA, bawakan minum aqua itu Pak, kalau enggak apa teh pucuk itu biasanya harus dibagi-bagikan. Jadi kita enggak ada bayaran kejulian, enggak ada. Cuman mereka kesadaran diri untuk membelikan itu ke pekerja-pekerja di RPH. Nah itu. Jadi kita yang jadi mentor, saya sama Mas Agus ini mentor, Ustadz Irfan ini dulu adalah alumni kita. Nah, Mas Agus ini juga dulu alumni. Jadi alumni pertama itu Mas Agus, berikutnya ada Ustadz Irfan. Terus kita sudah banyak, kita sudah ada 92 ya Mas Agus, 92 alumni. Jadi kita sudah mengeluarkan juru sembelih yang sesuai dengan berstandar, sesuai standar itu sudah 92. Nah itu, dan itu siap diterjunkan di Idul Adha tahun ini. Ustadz Irfan ini dulu menyembelih sapi Pak, nuwun sewu. Ini saya bukan bongkar aibnya Ustadz Irfan ini, tapi memang untuk belajar Pak. Jadi juru sembelih itu harus tegel.
Itu. Ustadz Irfan pertama kali masuk, wah eman-eman mas, saya itu sering ngopeni jaran, sering numpak jaran. Lah kok ning kene kan boleh sapi. Jadi nyembelih itu minger pak, bener-bener jan minger. Lah saya ya kaget loh, tak jenengan tuh motong loh, saya bilang gitu. Kalau jenengan nggak lihat titik putusnya mana, titik syarat putusnya mana, lah terus gimana? Saya kasihan mas saya. Tapi lama kelamaan pak, jadi kita memang proses gitu. Ketika sudah sering kita latih, kita kasih arahan, akhirnya berani pak. Karena itu tanggung jawab. Kalau kita nggak lihat yang terputus yang mana, lah iya kalau jalan, kalau cuman berhenti tok, malah repot, kasihan sapinya toh, kan gitu. Harus kita lihat, oh mana yang harus terputus, harus tegel. Saya juga ngopeni sapi pak, saya dulu di Kalibotong ngopeni sapi. Sapi yang saya pelihara, saya alus setiap hari, saya timpal ledonya tiap hari, ya saya sembelih sendiri pak. Mau nggak mau diberi orang, dibeli sama jamaah, suruh motongkan sekalian, gimana? Yes, tegel nggak tegel, mau nggak mau harus disembelih, karena itu tanggung jawab kita. Nah itu. Jadi di sini memang untuk masalah keberanian itu sangat diuji. Berarti bukan jagal-jagalan pak. Kalau jagal-jagalan itu ya wis iso-isonan sak mbelih sak isone ngoten. Wis perkara diekek-ekek rapopo ngoten niku. Ndak boleh, kita harus cari juru sembelih yang sesuai dengan kriterianya. Kalau merobohkan kambing berapa orang pak di sini pak? Satu kambing orang banyak? Berapa? 2 orang. Wah, 2 orang sampai 3 orang nggih. Nah, tapi kita dari tim Juleha biasanya 1 orang cukup pak. Tapi harus tahu tekniknya. Nah, ketika kita memperlakukan hewan itu dengan baik, hewan itu juga akan tahu. Nah itu. Dan ketika dilepas pun dia akan santai pak, kambingnya pak. Nah, jadi kita niatkan dari awal sebelum menyembelih hewan apapun, entah ayam, entah sapi, entah kambing, itu benar-benar untuk hal yang baik, kan gitu. Jangan pernah wah rumangsa wis tenang wae tak boleh mati, jangan, kan gitu. Kalau mati tetap mati, wong itu ya kewan hidup, hewan hidup. Ada yang ngomong ngono mati ngoten niku ada. Yang sing gawe urip itu kan Gusti Allah ya. Jadi Allah yang membuat kita hidup. Jadi nanti yang mematikan juga Allah, bukan kita. Kita itu hanya perantara untuk menyembelihkannya saja, kan gitu. Ada loh pak kasusnya disembelih 2 hari tidak mati. Ada kasus itu. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Saya pernah nemuin kasusnya itu, kan gitu. 2 hari pak ayam disembelih nggak mati pak. Karena ayam, kambing, sapi itu nggak makan selama 2 hari nggak masalah pak. Nah itu. Tapi akhirnya apa? Matinya bukan gara-gara disembelih. Itu jadi haram hukumnya. Walaupun kita sudah sembelih tapi syarat terputusnya belum terputus, dia masih bisa jalan-jalan. Nah itu. Dia nggak masalah makannya pak. Dia nggak makan 2 hari nggak apa-apa kok. Kan gitu. Cuman jadi itu masalahnya. Jadi ketika urat 2 nadi atau nadi yang kanan dan kiri itu tidak terputus, maka proses kematiannya akan lama. Karena ketika jantung masih bisa memompa darah ke seluruh tubuh, berarti dia masih bisa hidup. Walaupun dia nggak makan pak, seperti itu. Nah, kita sudah masuk ke teknik penyembelihan sekarang. Urut-urutan penyembelihan, yang pertama adalah kepala sapi harus tengadah ke atas langit. Jadi kalau bisa jangan cuma miring, tapi ditengadahkan, tanduknya harus menyentuh tanah. Nah itu. Lalu pastikan peregangan lehernya maksimal. Jangan masih ada gelambir yang kendor. Harus kenceng semua pak gelambirnya, gitu. Lalu tahan kepala sapi dengan kuat. Jangan sampai bergerak atau sampai nekuk. Nah ini kadang-kadang pak tukang megang operator kepala ini takut kena darah, karena pasti akan kena semburan darah. Kalau takut gimana cara solusinya pak? Ya belikan mantol pak. Nganggo mantol wae aman, kan gitu toh. Tidak mungkin kamu kotor kena darah. Tapi biasanya kalau dia adalah tenaga ahli, pasti dia siap, karena itu sudah menjadi resikonya.
Jangan Pak, kami tidak merekomendasikan untuk menutupnya dengan daun pisang. Karena ketika jenengan waktu nyembelih nggih, bismillahirrahmanirrahim, tutup. Lah terus ngertine iki pedhot kok kaya pundi coba? Gitu? Nah, taunya putusnya urat tadi loh Pak, yang susah itu kalau ditutup dengan daun pisang. Makanya kalau saya Pak, ketika memilih tim itu ya benar-benar yang bismillah los ngoten mawon. Gitu. Nah, operator kepala saya itu punya operator kepala nggak pernah sambat Pak. Mau ameh saya semproti geteh, ameh kepala nih gerak dia harus megang kuat. Nah, dia siap karena dia juga mempertanggungjawabkan atas sembelihan saya. Kalau sampai saya gagal, nah, dia juga ikut jadi kena anunya kan gitu. Tarik gelambir biar peregangannya maksimal. Lanjut lagi nggih, ambil posisi ternyaman. Ketika nyembelih itu harus posisinya nyaman. Kuda-kudanya harus kuat. Jangan sampai jenengan bingung mau kuda-kuda kanan depan atau kiri depan, bingung. Nah itu. Membaca basmalah dan takbir ini doa minimalnya. Lalu titik sembelihan di bawah jakun. Rumusnya 135. 135 itu adalah 1 untuk unggas, 3 untuk kambing, 5 untuk sapi. 1, 3, 5. Jadi ketika jenengan tempelkan di rahang, ini ada namanya pangkal rahang. Jenengan tempelkan 1 jari itu titik potongnya unggas atau ayam atau bebek atau mentok gitu. Lalu 3 jari jenengan tempelkan itu untuk kambing. Yang penting adalah cari juru jakunnya Pak. Kalau jakun sudah ketemu, di bawah jakun jenengan potong, itu sudah titik potong. Kenapa titik potongnya di situ? Karena kalau di atas jakun itu masih ada namanya pangkal lidah. Pangkal lidah itu ada 2 lubang, lubang makan dan lubang nafas itu menjadi 1. Belum disebut mana lubang nafas, mana lubang makan. Tapi setelah jakun ini atau kalau menjeng niki di bawahnya ini sudah bisa disebut mana lubang makan, mana lubang nafas. Karena syaratnya terputus adalah lubang makan, lubang nafas dan urat darah. Lah kalau lubang makan dan lubang nafas belum bisa disebut, terus gimana itu? Kan gitu. Ini harus dibenarkan dulu kan gitu. Lalu sembelih dengan cepat, mau tekniknya dorong, tarik atau dorong tarik boleh. Yang penting nyembelihnya harus cepat. Jadi sembelihan yang baik itu adalah setajam-tajamnya pisau dan secepat-cepatnya sembelihan. Nah itu, jangan sampai pisau nggak tajam dibuat nyembelih. Pastikan 4 urat benar-benar terputus. Ini titik potong kayak gini Pak. Jadi di bawah jakun. Ukuran 135 itu umpama jenengan raba jakun tidak ketemu, jenengan pakai rumus itu insya Allah sudah di bawah jakun. Itu. Hampir semua sapi walaupun dia size-nya besar ataupun kecil sama Pak jaraknya. Kan gitu. Kita bahas masalah 4 urat itu tadi, apa namanya saluran kerongkongan ini. Nah, yang dipegang bapaknya itu adalah lubang makan. Jadi lubang makan berada di belakang lubang nafas. Jadi urutannya paling depan kulit, daging sedikit, baru masuk ke kerongkongan atau lubang nafas. Belakangnya pas ada lubang makan, kanan kiri di belakangnya adalah urat dan nadi atau arteri dan vena. Nah, kalau kenapa kita motong di atas jakun jadi masalah? Karena ini. Itu yang di atas jakun Pak. Jadi lubang makan dan lubang nafas masih menjadi 1. Belum bisa disebut mana lubang nafas, mana lubang makan. Nah, faktor keberhasilan dalam penyembelihan tidak luput dari pertolongan dari Allah. Adapun ikhtiarnya, nah 1 ketajaman pisau. Kedua operator kepala. Operator kepala ini harus kuat, harus benar-benar rusuh tenan, nah gitu. Langsung peregangan leher. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah teknik penyembelihan. Teknik penyembelihannya harus ditentukan dulu mau tarik atau dorong. Ini adalah salah satu contoh ketika sohibul korban ingin menyembelih sapi korbannya sendiri, walaupun dia baru setelah kecelakaan, tapi beliau niatkan untuk menyembelih hewan korbannya sendiri.
Nah, ini dengan teknik tarik, Pak. Kalau peregangannya sudah maksimal, yang megang kepala sudah oke, gelambir oke, tinggal tempel aja, Pak. Nah gitu. Nah, itu sudah terputus sebenarnya. Karena masih baru, jadi masih belum paham, nah itu. Kalau perempuan boleh nyembelih nggak, Pak? Boleh. Tidak hanya bapak-bapak gitu toh. Kalau ibu-ibu berani bisa tahu ilmunya, monggo. Malah saya seneng, Pak, kalau istri-istri itu bisa nyembelih sendiri, Pak. Jadi kalau beli ke pasar nggak khawatir. Karena kenapa? Di pasar itu hampir 75% sembelihannya masih tidak sesuai syariat. Ada yang sobeknya cuman kecil. Nah, kayak cuman alah lubang paling 1-2 senti nggak sampai itu, Pak, 1 senti aja paling. Ketika dibuka benar toh dalamnya lubang makannya belum terputus. Kalau bisa nyembelih sendiri kan enak, Pak, istrinya. Beli daging ayam, beli ayam hidup aja, saya sembelih sendiri kan kayak gitu. Nah, jadi ini salah satu contoh ketika perempuan menyembelih. Ini waktu serkom atau ujian di Surabaya. Dan di bawah 10 detik dia motong. Jadi ada anunya, takarannya. Kalau ini tentara yang tugas di Libanon, nah, saking semangatnya, Pak, nah itu saking semangatnya cul terusan. Nah, ini dia berani, Pak, tapi nggak tahu ilmunya. Nah, seperti itu. Kalau yang pertama tadi dia tahu ilmunya karena dia sudah masuk ke tahap untuk ujian juru sembelih. Biasanya kalau ujian-ujian kayak gini rumah pemotongan, Pak, itu yang mengirim petugasnya untuk sekolah untuk mencari sertifikasi. Karena BPJPH sekarang mewajibkan rumah potong memiliki 2 juru sembelih halal minimal. Jadi kalau ada salah satu yang sakit bisa gantian untuk tetap menyembelih. Lalu dua-duanya harus sudah bersertifikat BNSP atau SKKNI-nya sudah teruji. Nah itu, karena nanti urusannya masalah bab penyembelihan kan gitu. Nah ini teknik sembelihan ada teknik dorong, tarik, dan kombinasi atau dorong tarik. Kita masuk ke video-videonya dulu, Pak. Agak lemot laptopnya. Nah, jadi nyembelih itu enggak cuma ditempel saja, Pak, harus ada gesekannya. Kalau jenengan nuwun sewu pesone cuma ditempel kayak gini tok, sampai besok ya tidak mungkin jebol. Tapi kalau ada gesekannya sedikit pasti jebol. Nah itu. Ini yang sudah banyak video beredar. Jadi tangan 2, satunya untuk menekan di bagian depan, satunya megang di handle. Nah ini akan tenaganya lebih kuat lagi. Tapi harus menggunakan sarung tangan anti sayat yang tangan kirinya untuk nekan tadi. Karena kemarin kejadian ketika nekan samping gerak balik pesonya, Pak, ketangkep sendiri. Itu pernah, dan juru sembelihnya cuma 1 waktu itu. Saya pernah dimintain tolong juga waktu di mana ya kemarin itu, kalau nggak salah masih daerah Solo, daerah Pasar Kliwon. Jadi juru sembelihnya cuma 1, qadarullah kejadian tangannya kena pesonya dia sendiri. Akhirnya ketika saya motong di masjid sampingnya, saya dipanggil, Pak, Mas, saya minta tolong 2 lagi untuk dipotongkan sapinya. Nah, saya ya rumangsa diri saya sendiri juga bertanggung jawab atas sembelihan, ya sudah bismillah saya bilang gitu. Dan dari situ saya juga memberi pemahaman bahwasanya minimal masjid itu punya 2 juru sembelih minimal. Jadi kalau yang anak-anak muda ini sampai nggak berani belajar, itu ya iman-iman.
Nah itu, karena saya adalah keluarga jagal Pak. Jadi dari mbah, bapak, saya semuanya di RPH dan jadi tukang sembelih. Bukan tukang nguliti, tapi tukang sembelih. Memang kita ditugaskan untuk menyembelih saja. Jadi kerja saya itu enak Pak, 12:30 bangun, berangkat ke RPH, motong 6 ekor, pulang. Nggak nguliti nggak apa-apa Pak, hanya pulang gitu aja. Karena tanggung jawab saya di RPH adalah menyembelih saja sampai motong. Setelah motong, nguliti dan lain-lain itu sudah urusannya pekerja. Nah, dibayar Pak. Oh, enaknya di situ Pak. Ya ini kalau peregangannya maksimal, pesonya tajam. Motong nggak usah banyak tenaga. Nah itu. Kalau ini soalnya yang nyembelih juga tukang bikin peso Pak. Jadi dia tahu kualitas ketajaman. Nah itu. Ini ada, ini uangnya enak nih Pak, uangnya teko nih. Nah itu. Kalau teknik tarik biasanya 1 kali jadi. Teknik tarik itu ambilnya dari bawah Pak, dari bawah ke atas. Dan cara megang pesonya beda dengan teknik dorong. Kalau teknik dorong banyak kan seperti ini atau seperti ini biasanya. Kalau teknik tarik kita dibalik Pak. Jadi sisi stopper atau bawah peso ini berada di tangan pas, megangnya seperti ini. Dan biasanya sedikit maju ke bagian tajamnya. Enggak bahaya Mas, enggak Pak, karena kita menggunakan teknik tarik. Jadi dia akan maju ke depan. Nah, kecuali jenengan megangnya di sini, nah itu keliru. Nah ini kan batas akhir atau batas dari bagian tajam peso ini. Nah ini sama ini jarinya pas di tengah-tengahnya. Ini insya Allah masih aman. Nah saya sering pakai di RPH dengan teknik yang ini, karena di RPH itu nggak ada lubang darahnya Pak, langsung bawah lantai. Jadi kalau jenengan dorong gini natap lantai pasti. Nah harus menggunakan teknik tarik memang. Dan kita biasanya pakai peso pendek Pak, walaupun bobotnya sapi di 800 kilo, kita maksimal di panjang 20 cm. Karena terlalu panjang juga tidak nyaman. Nah itu. Ini juga teknik tarik, diambil dari bawah. Ini banyak video yang terakhir-terakhir ini Pak. Nah posisinya seperti itu Pak, kepalanya tengah ada ke atas. Nah kalau kombinasi ini Pak, jadi di megangnya seperti ini, tapi dari atas turun ke bawah. Gesekannya banyak boleh, nggak ada aturannya harus 1 kali, tidak ada. Yang penting adalah cepat dan tajam. Nah itu. Jadi kalau orang ngomong ora di, ya boleh Pak dia kekek tapi aja suwe-suwe, ngekek-ngekek 10 menit dhewe repot gitu. Nah, ya paling enggak kita punya standar Pak di SKKN itu minimal di bawah 10 detik. Maksimal di bawah 10 detik. Maksimal. Jadi 10 detik ke atas itu sudah termasuk wah wes rapatut untuk sertifikat kan seperti itu. Harus di bawah 10 detik. Ini salah satu mudin di RPH Semarang. Ini senior juga. Saya sering belajar sama beliau. Motongnya enak Pak. Umur sudah 70 orang, ya kalau tahun ini 70-an lah beliau. 70 tahun masih motong setiap malam di RPH. 25 ekor Pak setiap malam. Nah itu. Beliau menggunakan teknik yang sangat ringan, nggak pakai tenaga banyak-banyak Pak. Loh, gitu. Dan di bawah 10 detik. Itu. Kalau ini yang teknik kombinasi Pak, dorong dan tarik. Nah, kalau peragangannya leher kencang, cepat. Nah itu. Ya, kalau di RPH itu bedanya dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha harus di bawah cakun, kalau di RPH bisa di bawah banget. Nah itu. Dari bawah cakun masih turun lagi bisa Pak motongnya. Karena di sana ada ukuran untung dan rugi antara sepemilik sapi dan juragan daging.
daging. Nah, kadang-kadang dua-duanya ini bikin juru sembelih jadi pusing juga Pak. Munggah Mas, midun, munggah Mas. Hai, saya panjangnya telinga, saya potong di panjangnya telinga. Jadi telinga itu saya kurapkan gitu, panjangnya ujungnya seberapa udah saya motongnya di situ. Itu ndak naik, ndak turun, ndak rugi, ndak bati. Wes kono, wong loro kok gorudur, saya bilang gitu toh. Saya tuh di Semarang 2 kali Pak dapat ya sempet di, wah aku wekas yang boleh masa iki, lak dikandani ngeyel loh. Lah wong saya motong itu harus di bawah jakun, saya bilang gitu. Kalau jenengan minta naik di atas jakun, saya nggak mau. Wah, akhirnya dia setiap saya datang ganti wong ojo kowe kayak baik ya. Nah, jadi ketika saya motong dia nggak mau, karena saya mintanya untuk di bawah jakun. Kalau di atas jakun saya nggak mau. Karena kasihan juga, itu ruginya terlalu banyak Pak juraganya. Itu kalau motongnya di atas jakun itu. Saya setiap hari di RPH jadi paham kan gitu. Kita harus melakukan komunikasi yang efektif dengan rekan kita di depan kita. Jadi nyembelih itu bukan kita sendiri Pak, harus ada orang lain yang memantaunya. Jadi sudah kita sembelih, sudah terputus atau belum, yang tahu yang depan. Nah kalau sudah sip, sudah oke, baru kita angkat besoknya kan gitu. Kalau untuk kambing seperti ini harus dibasahi dulu titik sembelihnya. Umpama jagonya sudah ketemu, oh di sini dibasahin dulu Pak, disiram air. Karena kambing itu keringatnya lebih banyak daripada sapi. Dan keringat kambing itu bisa membuat ketajaman pisau menjadi menurun. Nah, kalau nggak percaya monggo Mang coba. Karena saya motong kambing setiap ada akikoh, saya ikut salah satu temen Juleha juga, Denmas akikoh di daerah Jajar sana. Itu yang motong saya terus Pak. Beliau kan yang punya itu kebetulan kerja di WMS, pulangnya agak sore, jam 4:30 sampai 4:30 baru pulang. Jam 3 saya sudah suruh motong sendiri. Jadi kambing itu datang, saya ngebruk ke dewe, saya tali sendiri, saya sembelih sendiri. Nggak ada yang bantu. Karena memang sudah tanggung jawab saya sendiri. Nah seperti itu. Tapi bisa Mas, bisa. Dan itu ada videonya Pak. Dan di sana juga diawasi oleh CCTV. Jadi proses penyembelihan itu diawasi CCTV. Nah, jadi ketika sohibulnya akikoh minta, Mas mana ketika proses penyembelihannya, kita ada semua. Nah seperti itu. Jadi kalau ketika nemu kambing kayak gini harus dibasahin dulu. Nah ini kita lanjut beberapa kesalahan dalam penyembelihan. Ini apa saja Pak salahnya Pak? Nanti bisa kita lihat. Satu adalah mengasah pisau di depan hewan sembelihan. Nah itu seperti mengancam Pak. Woi kowe tak beleh kian. Tekniknya bener ambilnya benar, tapi ketika tengah-tengah kepalanya nekuk. Ya, operator kepalanya yang salah ini Pak. Karena operator itu juga lucu Pak. Ketika kita mau nyembelih dia malah nonton Pak. Nggak megangin kepala malah nonton. Nah itu loh. Jadi kalau operator kepala ya udah operator saja. Nah itu. Malah kalau bisa memastikan bahwasanya yang nyembelih harus benar-benar bisa nyembelih nyaman. Nah, lu ini Pak. Malah kau dolanan toh niki Pak. Ganti besok Pak. Wah. Besok ganti lagi, ya toh, masih nggak mempan. Ganti lagi Pak. Berapa kali sudah Pak? Sudah 3 kali ya. Koncone anyel colke wae wis rampung gen tangine. Ini kan yang jadi masalah sapinya yang kebal atau ya nyembelihnya nggak bisa. Ngerti toh Pak? Ada lagi Pak contohnya Pak. PD-nya dapat Pak. Nah, tenaganya kayak tenano. Nah, kalau panjenengan sebagai sohibul korban ketika sapi panjenengan disembelih seperti ini gimana? Oh, saya pernah Pak.
Ini sedikit bercerita. Jadi bapak saya ikut kurban di salah satu masjid. Juru sembelihnya seperti ini, Pak. Untung sapi yang pertama, bukan sapi kelompoknya bapak saya. Ketika saya tahu, saya pulang, Pak. Wes pokoknya iso ra iso, aku gelem ra gelem kudu tak boleh dhewe. Saya bilang gitu. Dan itu adalah pertama kali saya motong, Pak. Padahal saya belum pernah diajari. Saya cuman setiap tahun ikut bapak. Jadi saya ikut bapak itu ketika Idul Adha maupun harian di RPH itu cuman nganter pulang ke rumah. Kalau Idul Adha saya ikut sampai dengan proses penyembelihannya. Jadi dari saya melihat itu salah satu belajar. Dan ketika saya tahu seperti itu tadi, Pak, saya sembelih sendiri. Sampai rumah saya baru ngomong ke bapak. Jadi bapak kan karena bapak saya dapat job nih, dapat job di tempat yang lain atau di RPH mungkin. Pulang-pulang saya cerita, Pak, tadi sapi punya bapak saya potong sendiri. Loh iso? Yes pokoknya sak ngertiku bapak nyembelih ngoten yes ngono, kula yang ngoten toh. Tapi bismillah saya pengennya juga niatnya karena prihatin juga. Wah sembelih koyo ngono sih, saya bilang gitu. Saya pulang ambil pisau saya sembelih sendiri. Nah dari situ orang-orang kampung baru tahu, oh belamen kowe iso mbeleh, berarti sampean terus ke bapakmu. Saya yo wah tesih bocah, Pak, umur 17 tahun undul-undul nganggo katok kolor. Ayo lek dadi jagalan nggih lucu to. Iki bocah iso mbleh tenan apa ora ngoten to. Tapi karena memang prihatin itu akhirnya saya sembelih sendiri. Dan dari situ saya belajar terus ketemu Juleha itu tahun 2020. Itu saya sudah motong berapa kali tuh, Pak, baru ketemu Juleha. Ketemu Juleha itu saya mulai ada namanya evaluasi diri. Jadi Juleha banyak orang, banyak pemateri, banyak ustadz-ustadz yang saya ajak diskusi. Akhirnya saya menemukan jalan untuk saya sendiri kan gitu. Makanya setiap pemateri memiliki kisahnya masing-masing kan gitu. Kisah saya seperti ini. Kita lanjut lagi ya, Pak ya. Nah, kalau ini juga sama, Pak, sapinya dari Banten. Kata Ustadz Irfan lulusannya Banten itu, Mas. Banten apa Madura niki ketoke malahan kan gitu toh. Teng Sampit niki ketoke ya. Lulusan Sampit kan kebal-kebal ngian. Nah, ganti orang, Pak. Nah, apa saja, Pak, kesalahannya, Pak? Pisau nggak tajam pasti. Kedua, gelambirnya belum ditarik. Dan yang nyembelih sudah sepuh. Nah, itu. Jadi saya bukan mengesampingkan yang tua, Pak. Nah itu. Tetapi alangkah baiknya ketika ada generasi baru yang mau belajar, anak muda yang mau belajar, ya kita persilahkan. Nah itu. Saya ketika di RPH ketemu dengan teman-teman peserta atau siswa itu, saya sering mengingatkan bahwasanya yang tua itu belum tentu lemah, yang muda itu belum tentu kuat. Karena di RPH itu saya sering, Pak, ada kerean katrol itu. Yang muda-muda saya suruh ngatrol, Pak. Menggeh-menggeh, Pak. Nah itu. Tapi yang tua-tua yang pekerja RPH harian di sana ngatrol nggih gampang mawon, santai mawon gitu loh. Jadi dari situ mereka juga belajar bahwasanya kita juga harus memperbaiki diri kita kan gitu. Jadi tidak boleh menganggap remeh orang yang lebih tua itu bahwasanya tidak punya kekuatan atau tidak punya tenaga. Dan saya juga tidak meremehkan anak muda. Burung karuan kowe kuat ya, mesti kowe yo nganggo lemah karena jenengan belum terbiasa. Nah itu. Hanya ketika ada anak muda yang mau belajar kita harus persilahkan, Pak, biar dia makin paham lagi kan gitu. Nah ini kayak tebus kalau ini, Pak. Wis tangane dilempit isik gitu, dilus-lus barang titik potonge ngendi ya golek isik. Pesone dikekke sisan wes kaya juragan iki tukang bleh. Tangane sisi nyekel boyok, Pak. Nah niku lho. Boyoken niki punan. Iki dongane terlalu dawa lah niki, Pak. Malah kalengan satu Irfan kula. Beleh madhepe pundi ya. Ini
Nah, kalau ditutup daun pisang seperti ini Pak, resikonya Pak. No, pedot durung kuwi ya, ngoten to. Oh, pokoknya lah wis moncrot terus mandek berarti kena balung, rampung kuwi ya. Ndak, Pak. Kalau bisa jangan sampai kena tulang. Karena kalau kena tulang, resikonya adalah besoknya jadi tumpul. Jadi sebelum tulang sepersekian mili itu harus sudah berhenti. Lalu ini nanti kita akan mencoba untuk tali temali, Pak. Nah, karena urusannya tali temali itu juga urusannya ketika mau menyembelih. Jadi ada urutannya nanti. Oh, ini ngoten niku, lak ngerti koncone lagi kena musibah do, guyu. Ini kuda-kudanya harus kuat. Ini yang ditendang kepalanya itu, Pak. Nah itu, kalau caranya salah, tekniknya salah untuk handling, ini resikonya. Ini sapi punggungnya tidak datar atau tidak sesuai dagingnya dengan tulangnya. Jadi tulangnya dari tengah gini, Pak. Ini dagingnya. Kalau dengan sapi yang berpostur tubuh seperti ini, itu tidak boleh menggunakan rope squeeze. Harus menggunakan gesper. Karena dia pasti akan lompat. Karena posisi tali yang mengikat itu tidak sepenuhnya kencang. Nah itu, saya menggunakan itu karena saya bisa ngomong kayak gitu karena memang di RPH juga seperti itu, Pak. Tidak dipukul rata. Semua sapi dengan teknik ini enggak. Kita lihat sapinya dulu jalan, sapinya oh enak ini dengan cara ini, oh ini harus dengan cara ini. Nah, jadi mikirnya memang harus cepat. Apalagi tim perobohan itu memang sangat fatal juga kan itu. Nah, pesone tajem Pak jane Pak, tapi gandeng kena pring niku dadi kedol meleh kan itu. Nah itu belum terputus sempurna itu Pak, masih ada yang terikat. Nah untuk terakhir adalah pengecekan kematian. Memastikan bahwasanya menentukan ini sudah mati atau belum dengan cara mengusap bola matanya. Karena bola mata itu adalah salah satu cara yang paling mudah untuk menentukan kematian karena bola mata dekat dengan fungsi otak. Jadi hewan sudah mati bahwasanya ketika otak sudah tidak berfungsi. Kalau otak sudah tidak berfungsi berarti seluruh tubuh juga sudah tidak ikut berfungsi, seperti hati, jantung itu tidak berfungsi lagi. Karena jantung, hati itu paru-paru apalagi dia akan bergerak ketika otak memerintah. Nggih mboten. Nah, penjelasannya seperti itu. Jadi ketika diusap bola matanya dia masih berkedip, berarti masih hidup. Tapi kalau diusap menteleng tok nih kok, nah, itu sudah dinyatakan untuk mati. Boleh dilakukan tindakan lanjutan. Mau dikuliti, mau dipotong kepalanya monggo. Kalau sudah benar-benar mati, tidak boleh melakukan hal apapun sebelum sapi benar-benar mati. Dulu Pak, saya pernah ada kasus daerah Kidul mriko, masih Karanganyar, bar dibeleh ditusuk di sumsumnya. Ya, jadi pas titik sembelihnya itu sumsumnya dipotong. Itu juga tidak boleh. Karena fungsi sumsum itu tadi adalah yang menyalurkan otak ke seluruh bagian, memerintahkan dari otak ke seluruh bagian. Kalau itu jenengan putus, ya tidak usah nunggu lama, seketika itu juga sudah mati. Nah itu. Tapi nanti resikonya adalah darah tidak bisa keluar sempurna. Apa resikonya darah tidak keluar sempurna? Mudah busuk dan tidak bisa merah bagus. Merahnya merah darah. Nah itu. Jadi kalau ketika jantung itu masih memompa darah, darahnya tidak bisa keluar lagi, atau karena uratnya sudah terputus tadi, yaitu resikonya gampang busuk. Karena darah masih tertinggal di bagian tubuh.
Sapi kejang ketika disembelih itu wajar. Sapi masih gerak-gerak mancal-mancal itu wajar. Malah kalau bisa ketika sudah disembelih buru-buru dikendoni Pak taline. Tali yang mengikat perut, tali yang mengikat dada tadi pakai dengan teknik lobsus tadi harus dikendorkan. Biar supaya sapi bisa memompa darahnya secara maksimal. Nah, kalau sampai buntet Pak nuwun sewu, pernah itu ada kasus ketika nyembelih darahnya tiba-tiba mampet. Apa yang harus dilakukan? Boleh dilakukan tindakan koreksi. Bukan disembelih lagi nggih, tapi koreksi. Koreksi itu tindakannya seperti ini Pak. Diambil lubang nadinya, lalu dipotong ujungnya sampai darahnya bisa memancar lagi. Itu bukan menyembelih, tapi hanya untuk melakukan supaya darah itu bisa keluar maksimal. Nah itu menyembelihnya tadi yang depan, tapi karena darahnya mampet, biasanya kan dia kayak selang Pak. Jenengan tahu selang? Ketika jenengan tekan motongnya itu akan mingkup. Nah, mesti seperti itu. Nah, bisa kejadian lancar, bisa kejadian mampet. Nah, itu kadang-kadang masih banyak masyarakat yang tidak paham, wis isone mbeleh tok, putus tapi orang gagas metu getih muncrat apa ora. Kalau enggak muncrat seperti itu pengaruhnya adalah sapi stres. Sapi ini stres pun sangat-sangat benar-benar stres itu biasanya jadinya seperti itu, mampet. Dan bisa dengan cara yang lain untuk memastikan kematiannya, perut selain mata nggih, perut, pembuluh darah, kuku dan ekor. Ekor itu ekornya dinaikkan Pak, terus dilihat lubang anusnya. Itu kalau masih kembang kempis berarti masih hidup. Kalau pembuluh darah itu ketika darahnya masih keluar dengan banyak, itu dinyatakan masih hidup. Jangan dilakukan tindakan yang lain dulu. Perut itu ya seperti biasa, kalau masih kembang kempis ya biarkan dulu. Nah itu. Ada pertanyaan dulu mungkin? Ini sudah selesai? Apa kira-kira yang mau ditanyakan? Mau dimoderatori boleh? Nggih? Ya. Ya itu kan jadi matinya terpaksa Pak, dipaksa untuk mati. Ya termasuk haram. Ada. Nggih. Ya. Nggih. Iya. Benar. Ya karena cara itu adalah cara paling cepat untuk mempercepat kematian sebenarnya Pak. Cuman itu balik lagi untuk berbuat ihsannya tidak ada. Jadi kita nuwun sewu apalagi pada kurban, kita harus benar-benar juga menyenangkan hewannya Pak. Bolak-balik itu saya pernah ngomong ke teman-teman, jadi menyembelih itu bukan hanya berdasarkan menyembelih saja bisa, tapi beberapa ilmu yang lain juga harus kita pahami tentang berbuat ihsan, menyenangkan hewan itu, terus cara bagaimana menangani hewannya, kan itu. Jadi kalau menemukan kasus seperti itu lagi, lebih baik cari jagal yang lain Pak, kan gitu. Insya Allah yang sholatnya rajin dan tekun itu masih banyak yang bisa nyembelih kok. Nanti kalau nggak ada yang bisa nyembelih, yang sholatnya rajin, diajak sekolah aja guys, eksekutor gratis wes men, tak ajari sak mampune wes. Udu iso. Kami punya patokan Pak. Jadi mentor itu berlomba-lomba, mempunyai standar masing-masing. Muridku kudu iso paling jos. Nah, nanti kita ada event namanya alumni video alumni terbaik. Biasanya nanti ketika Idul Adha mereka menyembelih, terus dikirimkan videonya Pak. Nanti kita nilai, oh mana yang sudah baik ini. Kita apresiasi. Ustadz Irfan kemarin dapat nggak? Nggak dapat. Oh, Ustadz Irfan nggak dapat itu. Juara 1 itu kemarin dapat FDIK Pak. Peso sembelih dari mentor-mentor. Jadi mentor-mentor dong ngumpulin duit, nukok kayak anggota nih. Nah itu. Jadi mereka juga makin semangat lagi untuk belajar. Nah itu.
Jadi jangan khawatir, Mas belum punya peso. Sekolah itu ndak harus jenengan punya peso dulu. Jenengan dateng wong tok, kula wis seneng. Nanti peso kita yang siapkan. Kita punya inventaris, ini termasuk inventaris juga ini. Ada kodenya. Ini biasanya juga dipakai di RPH, Pak. Ada Victorinox, ada FDIC, ada Don Carlos, kita punya merek-merek semua. Dan itu punyanya perorangan, Pak, bukan punyanya Juleha sebenarnya. Jadi ada salah satu donatur kita itu orangnya baik banget. Mas, setiap hari boleh dipakai untuk nyembelih di RPH. Tapi nanti Idul Adha harus pulang dulu ke kandang. Karena juga dipakai untuk nyembelih di kampungnya. Jadi pesonya habis tidak apa-apa, Pak, dibelikan lagi. Yang penting harus digunakan. Loh. Nah, ini makanya kalau peserta yang belum punya peso, kita sudah siapkan. Jadi jangan khawatir. Malah kalau bisa jangan beli dulu. Coba dulu punyanya mentor-mentor. Sudah punya mood, dapat feel-nya, dapat karakternya, baru beli. Kalau jenengan beli dulu ra cocok, ame hijolnya bingung. Kayak regone larang sisan. Peso kayak gini biasanya tuh di angka 400 lebih. Tergantung merek, tergantung banyak tidaknya beredar di pasar. Ada yang Victorinox payung itu bisa jutaan, Pak. 12 cm itu dia sudah di angka 1,2 juta. 1,2 juta. Nah, itu padahal cuma 14 cm kecil itu, tapi mahal. Ada yang 30 cm harga paling tidak 2.500.000 itu ada. Nah, jangan khawatir, jenengan nyoba dulu, sekiranya cocok baru beli. Jadi alumni kita nggak ada yang kecewa, Pak, untuk membeli peso itu. Oke, mau lanjut atau sudah? Saya punya tali. Kalau mau lanjut, kita belajar tali temali. Nah itu. Ribut? Lanjut. Kalau lanjut, saya minta bergandengan satu orang bergandengan, 2 orang bergandengan, berpasangan. Yang muda-muda boleh, nah, itu atau tim perobohnya. Boleh, monggo. Tapi ampun sing niki dolanan tali. Oke, jenengan wah iki kumaro koncoku iki taleni sisan we. Jangan seperti itu. Kita belajar tali temali. Jadi bagaimana cara nali yang efisien menggunakan ring. Yang ini yang menggunakan ring. Kalau jenengan belum ada ring, nanti kita bisa survei juga. Pama tahun ini karena sudah penyiapannya sudah mepet, nanti bisa kita antisipasi dulu dengan cara yang lain. Nah, nanti saya bantu, Pak, nggak apa-apa. Oh, ini bisa ini buat patok, oh ini bisa buat tali yang gitu. Monggo, saling berpasangan. Beberapa aja boleh, nggak usah semuanya, nggak apa-apa. Yang penting, monggo. Terus lagi, ini baru 2 orang. Depan sini, Pak, depan sini, nggak apa-apa. Ditutupin layarnya nggak apa-apa. Mas Agus apa nih? Dap niki kula patenane riyen men. Jangan sering-sering main tali nggih, Pak nggih. Nanti kalau sering-sering main tali malah jadi resiko nanti. Jenengannya jadi tersangka kalau ada tetangganya yang jenengan ambil talinya satu sama temennya, jenengan juga satu, Pak. Masnya satu-satu. Nggih. Amit. Jadi ibaratnya sapi sudah jatuh, nggih. Sapi sudah jatuh, ini ada ring tanam. Nanti gantian aja. Jenengan juga dapat ring tanamnya satu.
di sini. Jadi ini simulasinya adalah pertama kita harus membuat tali dulu, bentuknya seperti ini. Jangan bisa ikuti saya. Biasanya di tengah sini deh. Satu diikat seperti ini. Itu sudah dibikin. Itu sudah dibikin ya. Lalu yang berikutnya ditali lagi. Disisakan agak panjang lalu dimasukkan. Nah, menjadi kolongan. Kalau gitu nanti gampang lepas, Pak. Ditali lagi. Nah, tali ngeten, terus ini dimasukkan ke sini. Kayak jenengan nali sapi itu loh, Pak. Ini lebih gampang. Jadi kalau panjenengan dadaan harus menyiapkan tali belum dirangkai, tinggal gini aja, masukkan, tarik. Nah, ini nanti buat namanya ikat kaki, Pak. Nah, nanti salah satu jadi sapi dulu. Jenengan dulu atau bapaknya dulu yang jadi sapi? Nanti gantian, ya, nanti gantian. Panjenengan juga pilih dulu salah satu. Ini udah gini, terus ini tarik aja. Nah, udah ini. Tapi terlalu besar, agak kecil aja. Saya punya emasnya ini cukup. Nah, siapa yang jadi sapi? Jenengan dulu. Tadi taruh dulu talinya. Jenengan yang jadi sapi siapa dulu? Aku sih. Cinten. Jenengan. Posisinya ke sana. Nah, adabnya ke sana. Jadi ketika mau nali, Pak. Nah, agak mundur lagi karena patoknya di situ nggih. Nah, karena patoknya di situ, mundur lagi. Nah, ketika mau nali itu jangan sebelum sapi sampai ke tempat penyembelihan. Jadi sebelumnya agak jauh umpama ya, masih jarak 5 meteran, itu mulai tali dipasang, Pak. Caranya masang tidak boleh posisi kepala sejajar dengan perutnya, tidak boleh. Karena resikonya adalah ketika ditendang kita tidak bisa menghindar. Jadi posisi harus posisi aman. Kepala harus tetap di atas. Nah, jenengan maju kakinya, tangannya. Nah, ketika majunya tangan ini tadi harus pas dengan masuknya kaki. Nah, baru ditarik. Nah, fungsinya ring tanam ini, Pak. Ketika jenengan sudah masuk terus dilempar ke sebelah kanan. Nah, terus untuk nali, Pak. Ditali seperti ini. Tali, intinya tali kenceng aja lah. Ampun ditali mati. Satu, terus diikat gini, insya Allah sudah kuat. Ini kan ditanam. Jadi sapi akan mau gerak ke sana, mau kemana saja dia sudah berhenti. Yang belakang juga sama, Pak. Tapi kita simulasinya kaki depan saja, nggih. Depan dan belakang sama, harus nalinya sama. Cuman kita paling gampang yang depan untuk dipelajari. Nah, kaki belakangnya ditekuk. Nanti kan beda lagi persepsinya. Sudah seperti itu kita siapkan tali punya bapaknya ini, jangan pakai. Nah, untuk gesper. Nah, yang dilempar adalah yang tidak ada simpulnya. Kalau yang simpulnya jangan lempar, muter lagi nanti talinya. Yang dilempar ini posisinya harus di samping kaki depan. Diambil gini nanti nggak masalah, Pak. Tapi kalau bisa orang dua. Satu sebelah sana, satu sebelah sini. Jangan pindah ke sebelah sana. Nah, terus ini dikasihkan ke saya. Nah, jangan sampai merunduk. Pokoknya posisi harus benar-benar badan itu sejajar dengan punggungnya, jangan dengan perutnya. Kalau jenengan ngeten kayak dek wau, tendang ngeten bubar. Nah, terus ini tinggal dimasukkan, Pak. Nah, sambil kita mundur ke belakang, ini sambil diputar. Set. Nah, temannya yang sebelah sini membantu untuk memposisikan ini berada di lempengnya kaki belakang. Nah, di pelikatnya ini kan ada uratnya dua ini, Pak, kanan kiri ini. Nah, ketika sudah ini dikencengkan,
Jangan ditarik Pak, jangan buru-buru digobeki, jangan, kencangkan dulu. Nah ini udah dilepas saja. Nah dikencangkan dulu. Oh kurang ke sana, nah, putar lagi. Ketika ini sudah kenceng, jenengan tambahi tarikan dikit, jatuh. Nah ini simulasinya seperti itu. Nanti saya tambahi talinya dulu. Nah. Enggak, kita sama Pak, kaki depan dan kaki belakang harus sama. Cuman karena belakangnya jenengan kan nekuk niki. Tak ditali kan mindsetnya jadi mikirnya piye iki ya gitu toh. Kan gampangnya kaki depan gitu. Nah. Depan dan belakang sama. Gimana? Kolongnya pakai karabiner maksudnya. Oh, kalau ini gesper namanya teknik. Nah, kalau ini simpul aja cukup. Tapi kalau pengen cepet harus menyediakan dulu gesper, enak. Gespernya disiapkan dulu. Oh, harus pakai karabiner. Nah, tapi kalau saya pakai simpul aja sudah cukup. Terus jenengan jatuh. Tahu belum selesai kok. Wah. Sekarang cara nalinya Pak. Nalinya tadi kan yang kita awali adalah kepala dulu. Kepatok, kaki depan, kaki belakang, baru masang perut untuk gesper. Jatuh sapi, ya toh? Sapi sudah jatuh, gespernya ini nggak boleh dilepas, harus kenceng terus, harus dipegang terus, dan gitu. Gini aja deh simulasinya biar enak. Jangan berdiri bentar. Tangi sih. Saya ulangi gespernya dulu. Nah saya lepas dulu. Nah ini kenceng terus. Satu orang megang ini, makanya harus 2 orang ini tadi kan. Nalinya kaki belakang dulu Pak, jangan kaki depan dulu. Tapi ini simulasinya kaki depan aja, biar enak. Nah ini cuma dikendorkan Pak, jangan dilepas. Kendor, maksudnya jangan dilepas dari ringnya, cuman kendor saja. Jangan megang sini biar nggak gerak. Nah umumnya orang-orang nali itu kakinya jadikan satu gini, sejajar. Kalau saya enggak Pak, saya silangkan. Jadi satu berada di depan, satu ada di belakang. Terus nalinya Pak, ini kan sudah tertali, gitu. Satu, semuanya kena dulu, baru masuk ke tengahnya. Nah, fungsinya ini kenapa saya kendorkan? Biar untuk ujungnya ini bisa kita ambil, masukkan ke kolongnya. Iya cukup. Nanti gini, tarik gini udah kenceng Pak. Nah itu. Ini ketika kenceng sudah masuk sini, gitu, baru ditali. Kaki belakang ini, paham sampai di sini? Untuk kaki depannya Pak, ini harus dilepas. Untuk kaki depannya dilepas, didapatkan di selangkangannya sapi Pak. Nah, kalau secara urutannya seperti ini, jangan tetap gitu ya Pak. Kaki belakang pun sama, menyilang bener. Nah, 1, 2, pinjam ringnya jenengan dulu, ring itu. Nah, jenengan pegang ini dulu Mas. Nah, ini pertamanya Pak. Kita tali di sini kalau nggak cukup talinya. Nah, untuk yang kedua biar peragangannya maksimal, dapatkan selangkangannya. Terus ditaruh sini. Nah ini digeret mundur. Jadi kakinya bisa narik lagi hingga benar-benar lehernya ketarik maksimal. Setelah itu nalinya di sini aja Pak, boleh. Nah ini baru dikendorkan. Kalau sudah tertali ini baru dikendorkan, karena ini fungsinya untuk biar tidak nendang. Setelah itu baru kepalanya dibalik.
Keluhnya boleh dikendorin dikit, diputar kepalanya, didangake. Nah, kalau ada lubangnya enak, dorong. Kalau nggak ada, harus tarik. Sampai di sini paham? Ini nanti lemawon. Oh, dilepas dulu. Iya. Kalau di tengah-tengah gini, nuwun sewu sapinya jengkrung gini, pergangannya kan kurang. Makanya ada nyaring tanam ini lebih enak, Pak. Iya, di paha. Diring, kaku belakang yang depannya dipindah ke paha. Ke paha. Paha jangan kakinya. Kalau kakinya jadi jengkrung lagi, gitu. Nah, enggak masih lah, nggih. Leres itu. Ada lagi? Coba nggih. Hati jenengan. Nah, jenengan ke arep cara jenengan kali bapak ini ku. Disiapkan dulu talinya, nggo, Pak. Kalian jenengan. 2 orang, harus 2 orang. Nah, 2 orang kan nuntun dulu, sapinya dituntun. Atau saya yang gini, simulasinya adalah saya tim tuntunnya nggih. Ya ngundel iki wae. Apa dikalungke ngono wae. Ngene, gen dadi kaya sapi nih ya. Gitu, saya nuntun, panjenengan siap-siap untuk masang kaki. 2 orang. Jenengan siapa yang depan, siapa yang belakang. Nah, dari sini semua. Nah, dibuat gini dulu. Nah, ya gede. Jadi ketika sapinya jalan, ketika sapinya jalan dia bisa masuk tangannya. Nah, kakinya bisa masuk. Enggak, ininya gini. Sini seperti ini. Nah, besar gini aja. Ini yang dimasukkan nanti. Go, jenengan coba dulu. Ringnya di sini dan di sini. Jenengan juga kaki belakang dipasang. Nah. Iya, dipasang. Tapi simulasinya harus posisinya gini ya nanti ya. Nah, tidak boleh jenengan dari belakangnya sapi. Nah, itu tarik dulu. Tali sak mampune sik mayan, mboten sakudu. Tapi sampeyan kudu kenceng. Etok-etok wis nali ngono mawon. Nah. Sekarang jenengan bantu yang belakang, jenengan lempar. Dapat bawahnya sapi. Nah. Dah, terus jenengan tali lagi. Terus jenengan nyiapin ini untuk gesper. Masih itu gen rampung sik sinali. Ini sapine anteng kok lak niki, tenang mawon. Mboten tendang lak niki. Dah, jenengan bantu masnya untuk masang gesper. Nah, terus taruh bawahnya. Nah, terus dikolongkan. Nah, terus diputer. Puter sik, ampun dikencengke sik tapi diputer sik. Nah, mundur lagi sampai di. Nah. Oke, terus bantu ditarik kenceng, terus sapine jiglok, lak ra jiglok loro soalnya. Nah, yo no, dikencengke kok nonton to. Nah, sudah toh. Terus mulai dari kaki belakang dulu. Jenengan tetap standby ini. Nah, dilepas, cuman dikendorkan saja. Kendorkan. Jangan dilepas dari ringnya. Terus dikendorkan semua. Nah, sekarang jenengan pindah sini. Tali tadi seperti apa? Di tali menyilang tadi diposisikan nyilang. Nah, gini. Oke, 1 2 masuk sini. Nah, ini baru dapat ini. Oke. Itu dapat ini. Nah, paham? Coba dulu.
Nah ini sayangnya sarungan niku ora iso di oh nganggo kathok ya wis. Tak kira lah ora kathok anak ya repot pengadaan. Tali maju ke depan dulu, maju ke depan dulu. Nah, putar lagi, ini putar lagi. Nah, duanya masuk tengah, ujungnya diambil. Jenengan manut sikile lak ditarik melu rene, lak ora loro kabeh. Lagi terus. Nah, ketika peregangannya ini Pak kenceng kayak gini, masukkan ring, gitu. Terus ditali. Nah, udah paham nggih? Sekarang kaki depannya. Karena bapaknya itu fungsinya cuman ngawer-ngawer supaya dia tidak bisa gerak lagi. Kan lemes nih kumunan. Nah, kalau dilepas pasti dia bangun. Nah itu. Sama. Dilepas kalau yang depan dilepas Mas, dilepas semua. Ya, dilepas. Ditali dulu. Kayak tadi sama. Terus tengah. Nah, ujungnya dimasukkan ke selangkangan dulu. Ujungnya. Sini dulu. Ujungnya sini dulu ujungnya. Nah. 1 kali aja. 2 kali kayak tadi. Dia 1, terus 2-nya masuk ke tengah. Jangan lepas. Ini masuk sini bener tadi. Dibalik aja. Sini. Nah, ini dapat ini. Nah, ketika dia ditarik kan semakin kenceng nih. Nah, tinggal ngatur ini aja. Ini tinggal diatur ininya. Nah, ini ditali. Jangan pindah sini tali. Diikat dengan itu. Ya, semua sama talinya semua. Jangan sama itu aja, semuanya ditali. Tali mati aja. 1 gitu, 2, 3. Langsung ditali simpul aja di situ, biar dia kenceng aja di sini. Terus baru kepalanya jenengan ini digendokkan, baru kepalanya ditengadakan. Bingung? Digendorkan langsung. Iya, kalau sudah ditali semua baru itu dikendorkan. Baru kepalanya dibalik. Jangan kepalanya dulu karena dia masih lemes. Nah, itu. Paham, Dereng? Intinya bagaimana caranya jenengan membuat tali ini tadi harus paham dulu. Hanya untuk teknik ini memang harus bersinggungan langsung dengan tim perobohnya. Kan gitu. Jadi itu kan dilepas dari sana toh. Gitu. Dilepas dari sana, nalinya 1 tok baruan, gitu. 1, 2, ini masuk sini. Dibuat kolongan kayak gini, masukkan, tarik. Nah, semakin jenengan bisa mepet ke pahanya ini, semakin kenceng. Terus baru ini ditali. Gini, umpama ini masih sisa, dikendorkan dikit. Terus ditali semua. 1, gitu. 2, 3. Nah, intinya nalinya harus mudah dilepas lagi. Jangan ditali matiti. Ya, matiti yo ada diketok oke. Nah, belakang dulu. Jadi kalau sudah rebah, belakang dulu baru depan, baru kepala. Nah, pun paham nggih? Insyaallah. Mboten sah diculi pun tinggal tilar mawon. Ada lagi Pak pertanyaan yang mau ditanyakan? Sudah? Sini motonya di sebelah mana Pak? Depan ini. Tempatnya luas tapi langsung ke sawah. Kasih plastik. Sudah ada lubangnya berarti. Pakai ember pil aja Pak. Dimasukkan ketika sudah disembelih penuh toh, diangkat, buang. Jenengan kayak plastik ngerui.
Lagi kan ngambilnya maksudnya dengan plastik kan juga berat. Kalau pakai ember kan ada gantolannya kan enak tuh itu. Nah, atau gantolannya diganti dadung, nah itu loh enak rotokan. Atau diganti tali seperti ini mudah juga. Masuk. Harusnya satu ember itu penuh Pak, satu ekor. Kurang lebih lah itu. Dan tidak ada lagi pertanyaan? Riwun. Stunning itu adalah metode